episode itu dimulai saat Sio kelihatan ragu banget. Kamu yakin ini jalan yang benar? Kenapa kita nggak tanya orang aja sih? Padahal kayaknya semua orang di sini itu udah tahu siapa mereka. Sekali lirik aja harusnya mereka udah pada kabur, tapi tiba-tiba stop. Ada yang berani malah, woi bayar pajak kalau mau lewat sini. Emangnya kalian nggak tahu aturan main di jalan ini? Sio langsung pasang kuda-kuda mau nyerang. Tuh kan bener kata gue. Mending lewat jalan lain tadi. Sio nggak nyangka mereka bakal muncul secepat itu. Katanya sih di ibu kota ini cuman orang-orang yang udah buta sama harta aja yang bisa bertahan hidup. Kalian telat banget dari dugaan gue, kata si penghadang. Terus dia ngelihat Noemi. Gue suka keindahan sekaligus uang dan kayaknya kalian sanggup bayar mahal, apalagi cewek yang mirip kelinci manis ini. Tunggu dulu, ternyata itu Kabi. Mereka semua senang banget bisa ketemu lagi. Noemi, ya ampun Noemi. Kita kangen banget kalian selamat syukurlah. Mereka pada nanyain kabar Noemi. Gimana ceritanya muka cantik kamu bisa jadi kusam begini? Semua tuh orang heboh jatuh nyambut kedatangan mereka. Yo, Sio cuman bisa ngebatin dia masih secantik dulu gitu. Tapi dia tiba-tiba suasana berubah tegang. Mereka ini orangnya para pendosa, bukan mereka itu kelantesian, bukan mereka yang nyulik teman kamu itu. Tapi ya sudahlah, selama mereka bisa bayar semuanya jadi tamu spesial di sini. Tadi katanya kita bisa bayar pakai tampang kan, tapi si penjaga cuma ngelirik Noemi dan suaminya. Itu cuma berlaku buat Noemi dan suaminya. Kalau kamu mending bayar aja deh. Soalnya Sio kelihatan kayak orang gila yang mau ngamuk kapan aja. Jadi kalau mau tinggal di sini ya harus bayar. Duh, mata duitan banget sih. Terus kamu mau apa ya, senjata kelantesian itu kan yang paling kuat di dunia ya. Kayaknya itu udah lebih dari cukup buat jadi jaminan. Malam harinya Sio lagi mantau situasi. Bro nyamperin dia. Ngapain keluar? Harusnya kamu istirahat bareng istri kamu. Dia kan harus mulai latihan komunikasi sebentar lagi. Pokoknya Noemi lagi berusaha keras, jadi Sio juga ngerasa harus melakukan hal yang sama. Apa kalian sebegitu khawatirnya sama keberadaan kita di sini? Nggak usah cemas soal tinggal di ibu kota. Di sini banyak banget yang bakal jagain Noemi. Kita semua aja ada di pihak kalian. Meskipun ini cuma sementara, klien Tesian juga ikut jagain. Para pedagang keliling juga kayaknya nerima Noemi dengan baik. Lagian Noemi nggak cuma punya teman manusia aja sekarang. Dia punya iblis Idos di sampingnya. Idos itu kan pemiliknya Noemi. Dexio langsung diam 1000 bahasa, mukanya langsung berubah drastis. Tiba-tiba Sio langsung nyergap dan mukul Bero. Lihat gue, kenapa lo bilang Idos pemiliknya Noemi itu ratu? Waduh, Sio cemburu berat nih. Noemi itu ratu denger ya, dia nggak dimiliki sama siapapun, paham. Bero langsung panik. Oke, gue cuma salah ngomong tadi. Tiba-tiba ada keributan. Cepat, ini perintah raja. Dari kejauhan Bero sama Sio ngelihat sekelompok orang lagi mindahin sesuatu. Itu kan es batu. Mereka heran ngapain istana butuh es sebanyak itu tengah malam begini, mencurigakan banget gak sih? Di sisi lain para pelayan lagi sibuk ngurusin Noemi. Ayo kita bikin kamu cantik lagi. Masa mau ketemu suami tampilannya begini? Noemi nanya, emang aku sejelek itu ya sekarang? Enggak sih, kamu cantik banget. Tapi ya emang kamu nggak mau bikin suami kamu kaget saking cantiknya. Perjalanan bareng Klentesian pasti berat banget kan? Pasti kalian berdua nggak punya waktu buat mesra-mesraan. Padahal kalian kan pengantin baru. Pokoknya malam ini kita bakal bikin kamu tampil paling manis. Percaya deh sama kita. Semuanya udah siap kan? Noemi kelihatan semangat banget sekaligus deg-degan. Pagi harinya Sio mau cari info lebih lanjut. Aku pergi dulu ya, kalau ada apa-apa langsung kasih tahu. Tapi teman-temannya malah godain dia. Nggak ada yang lebih penting daripada kehadiran Klentesian di ibu kota kan. Tapi tunggu dulu, mereka lagi ngapain sih di depan kamar? Cie mau masuk kamar ya, Noemi udah nungguin tuh di dalam. Semoga malam kalian menyenangkan ya. Sio bingung. Kenapa mereka jadi aneh gini sama orang yang baru dikenal? Sio masuk pelan-pelan. Noemi udah makan malam belum? Tapi pas dia buka pintu, boom! Sio langsung terpaku lihat pemandangan di depannya. Sio, kamu udah pulang. Noemi nanya pelan. Katanya gaya dandan kayak gini lagi ngetren di ibu kota sekarang. Kamu pernah lihat yang kayak gini sebelumnya? Jujur Sio baru kali ini lihat yang secantik ini. Dia cuma bisa bengong. Noemi jadi malu. Sio kok liatinnya gitu banget. Emang nggak pantas ya di aku. Sio ngomong dong. Sio masih diem. Bener-bener terpesona sama kecantikan istrinya. Pantes banget Noemi. Kamu cantik sekali. Noemi senyum manis. Sio inget enggak waktu aku nyium kamu dulu? Aku ngebayangin diri aku jadi nenek-nenek. Iya, aku pengen menua bareng kamu bukan sama orang lain. Demi bisa terus di samping kamu, aku bakal lakuin apa aja. Makasih ya udah mau ikut ke ibu kota dan hargain pilihan aku.
Sio nanya, "Apa kamu bahagia?" Noemi jawab tanpa ragu, "Bahagia banget apalagi sekarang makin banyak orang yang aku syukuri keberadaannya." Ada bro penduduk desa Kabi, orang-orang di sini Klentesian dan juga Idos. Aku benar-benar bersyukur. Tiba-tiba Sio narik Noemi dan langsung nyium dia dengan lembut. Sio ngebatin, dulu apa sih arti kebahagiaan buat gue sebelum ketemu lo? Dulu tuh bahagianya Sio cuma dapat pengakuan dari keluarga, nggak lebih. Dia selalu buru-buru cuma peduli sama hasil akhir dan apa yang benar atau salah. Tapi lo bantu gue kabur dari hidup yang kaku itu. Noemi selalu bikin Sio ngelakuin hal-hal yang nggak terduga dan di luar rencana. Kadang tindakan lo nggak masuk akal, kenapa lo pilih jalan yang bisa bikin lo terbunuh? Sio ngerasa Noemi itu gadis yang ceroboh tapi bikin dia nggak bisa berpaling. Gue nggak bisa biarin orang kayak lo sendirian karena gue bakal khawatir setengah mati. Sio bener-bener udah jatuh cinta sedalam-dalamnya. Perasaan puas yang asing ini, Sio pengen momen ini selamanya. Dia mulai mikir apa keberadaannya di dunia ini emang buat momen ini. Sekarang ya yang penting buat gue cuman keselamatan lo, nggak peduli itu bener atau salah. Noemi lo adalah rumah dan tujuan gue. Sio cuma butuh Noemi bilang kalau dia bahagia dan baik-baik saja. Semua orang Berokabi, Klentesian sampai Idos sekalipun nggak bakal bisa misahin mereka saat Sio makin deket dan memeluk Noemi erat-erat. Mereka berdua akhirnya mutusin buat lanjutin hubungan ini, tapi tiba-tiba Idos muncul dengan wajah dinginnya. Gimana lagi asik banget ya? Kayaknya kamu nih nggak keberatan ya main-main kayak gini, sementara aku malah kejebak sendirian di sini, loh. Wah, bener-bener nggak sopan ya, Sio emosi banget dengernya. Tapi tunggu, kok sekarang dia bisa dengar suara Idos dengan jelas, padahal sebelumnya nggak pernah bisa sama sekali. Dia bahkan belum latihan komunikasi hari ini, makanya Sio heran banget kenapa malah badannya yang dilatih daripada kemampuannya. Nggak ada hormat-hormatnya banget sih, loh. Ternyata itu alasan kenapa dia dipanggil. Akhirnya Sio pegang dia kuat-kuat kayak gini. Jangan kasar-kasar dong. Sebentar, sebentar. Ada apa sih sebenarnya di sini? Masalahnya yang lain itu nggak bisa lihat Idos. "So, kamu udah gila ya ngomong sendiri gitu. Barangnya bahkan jangan dibuka dulu. Makan siang aja, nurut aja sama omonganku. Mereka lagi ngobrol ya, pas banget nih waktunya. Jadi kalian lagi ngerencanain mau makan siang apa sekarang, Ali?" Soal itu mereka nggak bisa lama-lama di ibu kota ini. Mereka emang ngikutin Idos ke sini tapi nggak bisa bebas jalan-jalan gitu aja. Orang-orang di sini nih nganggap mereka itu pendosa, tapi gimana ceritanya bangsa Tesia ini bisa dikenal sebagai pendosa? Nah, di sisi lain kita pindah ke tempat berbeda. Tawanan es yang kita ikat tadi udah dibawa ke istana dengan aman, tapi sebelum pergi ada info penting yang harus dilaporkan. Lokasi saintes dari gereja Oak udah ketahuan. Termasuk pedagang yang katanya nyulik dia, ternyata mereka masuk ke ibu kota bareng para pendosa lainnya. Berani banget ya para pendosa itu nginjekin kaki di tanah kita lagi. Tangkap salah satu dari mereka. Kenapa? Karena ternyata bangsa Tesia dituduh udah bunuh Raja Seilan yang dulu. Apa mereka bunuh siapa? Jadi begini ceritanya. Dulu banget Seilan sama Tesia itu musuhan terus gara-gara lokasi mereka. Sampai suatu hari muncul satu orang yang pengen banget ada perjanjian damai antara kedua negara ini. Dialah mendiang Raja Felix Almur, anggota keluarga kerajaan Seilan pertama yang berani tanda tangan gencatan senjata sama Tesia. Rasanya perdamaian udah di depan mata, tapi tragis banget sang raja malah dibunuh pas lagi nggak dikawal. Kematiannya bikin semua anak-anaknya hancur dan merasa dikhianati. Bahkan anak tertuanya langsung turun tahta pas adiknya cukup umur. Dan raja yang sekarang ya anak kecil di masa itu. Kejadiannya baru 30 tahun yang lalu. Menurut kalian apa raja atau rakyat bisa lupa gitu aja? Nggak bakal pernah. Kalau ada orang Tesia berani muncul tuh di ibu kota rakyat, pasti bakal lucutin senjata mereka terus dibuang ke padang pasir. Sumpah ini nggak masuk akal banget. Kalian nggak tahu sesusah apa hidup kami gara-gara fitnah itu, kami nggak bunuh siapa-siapa. Gara-gara itu semua rakyat mereka kena imbasnya. Terus kalau bukan mereka siapa dong pelakunya? Mana aku tahu. Sio nyoba tenangin Bromai. Marah-marah sekarang pun kayaknya nggak ada gunanya karena ini cerita yang udah turun-temurun. Apapun faktanya sekarang orang Tesia susah banget mau gerak di kota ini. Jadi kita harus susun rencana lain dan cepet. Sebelum gerak kita harus pelajari situasi sekitar dulu. Terus kita tanya pendapat Idos. Sio, apa kamu beneran percaya bangsa Tesia yang ngelakuin itu? Soal bunuh raja yang dulu siapa yang tahu. Tapi ya itulah sejarah yang dipercaya semua orang gitu. Di dalam hati Bromai ngerasa ada yang nggak beres sama Seilan. Oh, mereka disebut pendosa, bukan cuma penjahat biasa, persis kayak di Nessos. Pasti ada seseorang di balik semua ini.
Soalnya sejarah itu bisa aja ditulis cuma buat keuntungan satu pihak doang. Sio ngeliat Bromai sedih banget. Mungkinkah pelakunya emang orang lain, nah? Sio mikir keras. Pas raja dibunuh dulu, bibi buyutnya sering banget bolak-balik ke Ceylan. Ternyata bibinya guna pengen pakai kekuatan mahkota buat damain perselisihan antara Tesia sama Ceylan. Dia yang jadi penengah di antara kedua negara itu. Apa mungkin buyutnya terlibat dalam masalah ini? Tiba-tiba ada suara dari belakang. Terus sekarang kita mau ngapain tuh? Ini juga masalah penting ya. Bromai sama Gabi kalau deketan terus bisa bahaya gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir keturunan musuh bebuyutan tinggal di satu rumah, mungkin nggak seburuk itu. Tunggu itu para kesatria, mereka menuju ke tempat kita. Sio ngerasa pernah lihat lambang itu di suatu tempat. Tunggu, itu siapa sih dia? Gak mungkin mereka berhasil nemuin kita. Detik berikutnya suasana jadi kacau pas para ksatria itu mulai nangkepin orang-orang secara paksa. Kami cuma jalanin perintah raja menyerahlah dan tiba-tiba Bromai udah lama ya kita nggak ketemu. Padahal aku lebih suka kalau kita nggak usah ketemu lagi. Bawa dia juga. Akhirnya mereka semua ditangkap dan dibawa pergi. Sio sama Noemi yang lihat kejadian itu bener-bener shock, nggak percaya. Mereka buru-buru sembunyi, gawat, apa yang terjadi sial mereka ketangkep. Para penjaga tiba-tiba nyerbu tempat itu dan bawa para pendosa itu pergi, Om. Mungkin ini bagus buat rakyat, tapi buat Sio jelas enggak. Kalian berdua mendingan kita cabut aja dari ibu kota sekarang. Para pendosa itu udah dibawa ke istana. Kita nggak tahu mereka bakal selamat atau enggak, dan jujur aku nggak mau lama-lama diawasin sama raja lebih dari yang sekarang. Lihat deh prajurit udah hancurin semuanya. Senjata yang kita ambil cek nggak bakal cukup buat nutupin kerugian ini. Ayo cepet pergi sebelum kita kena juga away. Enggak bisa juga Sio tegas banget. Aku nggak bakal ninggalin rakyatku di sini. Tempat ini bener-bener kayak perut ular yang mematikan ular. Mereka nolak-olak sama Idos, makanya disebut ular. Gabi apa Ceylan ini bagian dari gereja? Apa itu penting sekarang, Ki? Penting banget, karena itu bisa jadi bukti kalau bangsa Tesia bukan pelakunya. Ingat kan musuh dari musuhku adalah temanku. Walaupun bukan bagian dari gereja Olak, mereka tuh tetap akrab. Selama Seilan benci para pendosa dan kerja bareng gereja Oak, tempat ini nggak aman buat kalian. Makanya daripada ketangkep terus dibalikin ke kuil, mending kalian kabur sekarang juga. Dulu tiap kali aku mau ngelawan, nggak pernah ada tempat buat sembunyi. Dan sekarang hal yang sama kejadian lagi sama aku. Tapi orang-orang yang aku temuin di jalan selalu kasih aku petunjuk buat maju, termasuk bangsa Tesia. Jadi pasti ada cara buat bebasin mereka. Kita ada harusnya selamatin mereka sebelum pergi. Karena itu Sio natap Gabi serius. Gabi makasih deh udah bantu lagi. Aku bakal balas budi apapun itu harganya ya. Kita harus alihkan perhatian penjaga istana. Begitu fokus mereka pecah, kita bakal nyelinap masuk buat nyelamatin mereka. Lihat deh, Noemi kelihatan seneng banget. Ayo gerak cepet. Berhenti banyak omong dan gerak sekarang sial. Kita nggak boleh kejebak terus di sini. Di saat yang sama, Bir lagi muter otak cari cara buat kabur dari situasi ini. Aku penasaran buat apa mereka tuh bawa sebanyak itu ke Istana Barat. Tapi kenapa setelah itu mereka malah dibuang ke penjara ini? Masuk ya kalian jaga sikap ya. Kalian sebut diri kalian penjaga kerajaan, main tangkap orang tanpa alasan jelas. Apa sebenarnya kesalahan kami? Terus pria itu natap dia dengan tatapan yang bikin merinding. Dia bilang berdasarkan catatan tahun ke-7, pemerintahan Raja Felix senjata kaum Taisin ditemuin tepat di samping mayat sang raja yang udah wafat. Kami punya alasan kuat buat penjarain bahkan hukum mati kalian. Kalau mau nyalahin orang, salahin keturunan kalian yang bawa dosa itu. Tapi apa iya ingat sejarah kan ditulis sama pemenang ya enggak? Akhirnya dua orang ini nekat masuk lewat jalur itu buat nyelamatin mereka. Aku pernah lewat jalan ini sebelumnya, gumamnya pelan. Istananya beneran gede banget, jujur aku bingung harus mulai nyari dari mana. Biasanya sih tawanan ditaruh di puncak menara supaya mereka mustahil buat kabur. Mereka juga pasti butuh banyak banget penjaga buat ngawasi. Jadi mari kita cari areto yang paling ketat penjagaannya. Bukan lewat jalan ini. Sembunyi ayo cepet. Jangan barengan kamu sembunyi di sini dan kamu di sana. Tiba-tiba mereka dengar suara penjaga. Sekarang para pendosa itu udah di istana. Pastiin kalian awasi mereka dengan ketat. Siap wakil komandan. Tapi tiba-tiba kelang mahkota yang dibawa Noemi jatuh nggak sengaja. Sial banget. Suara apa itu tadi? Waduh ketahuan. Kamu bisa komunikasi sama Noemi kan? Tolong kasih tahu dia buat ketemuan di gerbang belakang istana deket semak-semak tempat kita masuk tadi.
Kita cuma punya waktu buat nyari sampai matahari terbenam. Kalau nggak nemu apa-apa yang berguna, kita cabut. Kemarin ada kiriman es dalam jumlah gila-gilaan ke Istana Silan. Aku nggak tahu gitu alasannya, tapi pasti ada sesuatu yang nggak beres di sini. Please pastiin kalian hindari tempat manapun yang suhunya dingin banget. Si Sio ini sebenarnya lagi ngerencanain apa sih? Tiba-tiba penjaga nyerang, ada penyusup serang. Sio teriak, Noemi tolong bertahan ya, dan tetap aman sampai aku balik lagi. Noemi ayo gerak cepet, nggak ada waktu lagi. Ya Tuhan semoga Sio nggak apa-apa. Tadi dia pesen banget supaya kita jauhi area yang suhunya dingin. Noemi dengerin kata-katanya tapi dia beneran kelihatan takut banget. Tiba-tiba, hawa apa ini? Perasaan yang bener-bener nggak enak dan mencekam. Aku tahu pasti ada main belakang antara gereja Olak sama pihak Silan. Ini berarti semuanya mungkin ada kaitannya sama kaum Taisin juga kan? Sepertinya di sini aku bisa nemuin bukti kalau mereka sebenarnya nggak bersalah. Di saat genting begini dia sama sekali nggak mikirin keselamatannya sendiri. Cuma mau bersihin nama mereka. Astaga, lihat deh tumpukan esnya banyak banget, dinginnya bener-bener nusuk tulang. Tapi tunggu dulu, itu ada peti mati di sana. Noemi kaget luar biasa pas lihat isinya. Ini mayat, tempat ini bahkan bukan makam, tapi kenapa mayat ini ada di sini? Dan buat apa semua es ini dipakai? Siapa sebenarnya orang yang ditaruh di ruangan dengan lambang gereja Olak ini? Begitu Noemi nyentuh orang itu, tiba-tiba ada aliran energi yang aneh banget. Dia bisa lihat seluruh masa lalunya, bahkan penglihatan masa depan orang ini belum mati. Aku bisa lihat seluruh jalan hidupnya di depan mataku. Jadi selama ini sang raja masih hidup, dia nggak benar-benar meninggal. Terus tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan itu. Sepertinya ada tamu nggak diundang di sini. Fahmi apa yang kalian lakuin? Kenapa kalian biarin dia nyentuh tubuh itu? Mohon ampun yang mulia. Tangkap dia sekarang juga jelas banget kalau pria ini adalah anak dari raja yang dikira udah wafat dan ada di dalam peti itu. Coba jelasin kenapa kamu sembunyi kayak tikus di dalam istana. Tolong aku mohon ampun buat kaum Taisiin. Noemi memohon gitu. Maksudmu para pendosa itu? Jawabnya sinis. Lihat deh tampang mereka benar-benar buruk dan menjijikkan. Kenapa aku harus maafin orang yang udah bikin kakekku menderita kayak gini? Ternyata dia cucunya bukan anaknya. Kakek bukannya raja terdahulu udah lama meninggal. Karena kamu udah lihat rahasia ini, aku nggak bakal biarin kamu hidup lagi. Eksekusi dia sekarang juga. Mohon maaf yang mulia, kayaknya kita nggak bisa lakuin itu. Tiba-tiba utusan dari gereja datang memotong. Ternyata itu Enzo, anak dari kepala uskup. Enzo ada di sini. Di sisi lain, Sio berhasil beresin para penjaga. Untung bisa lolos, tapi ini cuma masalah waktu sebelum mereka ngepung aku lagi. Aku harus gerak cepet, akhirnya ketemu. Tapi ada penjaga yang jagain mereka. Sio langsung hajar semuanya dengan gampang banget. Tunggu senjata, Taisiin. Ini bukti penyiksaan, kayaknya ini udah terjadi sejak lama banget, bukan cuman baru-baru ini. Tega banget gimana bisa manusia lakuin hal sekejam ini ke sesamanya. Ini artinya kaum Taisiin bukan pembunuh raja terdahulu, ada yang nggak beres. Pihak Ola, bajingan itu bener-bener mainin kita semua kayak boneka. Noemi hampir aja jadi istrinya kalau kita nggak ketemu waktu itu. Suara berisi apa itu ada penyusup. Ternyata itu Sio, dia langsung pukul dua orang itu. Sio, aku seneng banget kamu selamat. Gimana sama Noemi? Terus para pedagang apa kabar? Pedagang aman KB juga. Aku sama Noemi nyelinap masuk, tapi kita kepisah di taman istana. Dia pergi ke arah istana barat. Aku lihat banyak kasatria bawa es ke sana. Kasih tahu aku sekarang ada rahasia apa di istana barat, apa yang sebenarnya kalian lakuin di sana. Area itu terlarang cuma buat raja sama orang-orang kepercayaannya aja. Selain Fambo sama komandan kita nggak ada satupun yang tahu detailnya. Aku sesama bos tahu denah istana ini tuh jadi kita bakal bantu kamu cari dia. Oke, ayo kita pergi bareng-bareng, Sio. Jangan-jangan aku sudah ketahuan tadi di jalan. Kalau kita gerak barengan bakal makin susah. Kalian semua mending cari tempat aman buat sembunyi dulu. Biar aku bakal gabung lagi sama kalian sebelum matahari terbit setelah aku nemuin Noemi Subiduwu. Sementara itu di sisi sang raja, apa masuk ke istana orang tanpa izin itu bagian dari budaya kalian. Kamu sama adikmu benar-benar nggak punya rasa hormat sedikit pun ya. Ini darurat yang mulia jadi nggak ada waktu buat minta izin audiensi. Karena hubungan kalian sama gereja benar-benar deket satu sama lain. Kepala uskup yakin kalian bakal ngerti situasi kami. Tapi Sang Santa nggak bertindak atas nama gereja kami. Jadi kalau dia
Maafkan aku, mewakili kakak-kakakku, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan mengirimkan lebih banyak es dalam beberapa bulan ke depan. Ini satu-satunya cara supaya kamu bisa menjaga apa yang tersisa dengan benar. Tunggu sebentar, jadi keluargaku sebenarnya tahu. Mereka tahu kalau raja sebelumnya belum mati. Kamu bicara seolah-olah itu memberiku bantuan besar. Padahal waktu kamu memeras biaya yang sangat gila, biaya itu bahkan cukup untuk mengelola seluruh negara hanya untuk es demi menutupi biaya selangit itu, aku terpaksa mengubah negaraku sendiri menjadi ladang, ladang bunga Amicia. Tapi dengar begitu kakekku pulih. Yang mulia tolong tenanglah, kalau sampai mereka tahu kalau raja sebelumnya masih hidup, kelompok pengkhianat itu pasti akan langsung bergerak. Aku akan memastikan semua yang dilihat dan didengar Sang Santa tidak akan bocor sedikit pun. Ini rahasia kita, jadi tolong serahkan dia padaku. Ini mungkin terdengar seperti permintaan biasa, tapi sebenarnya ini adalah perintah mutlak. Baiklah, demi kakekku, aku akan lakukan apapun. Dengar tidak akan ada kesempatan kedua. Tantangan darimu, wahai Sang Santa apa? Ini gila, bahkan tempat suci pun ada di bawah kendali gereja dan keluargaku. Aku tidak akan pernah bisa kembali bersama mereka yang mulia, tolong dengarkan aku. Mereka hanya memanfaatkanmu, aku mohon. Yang mulia jangan pernah percaya pada gereja, jangan mendekat. Aku bilang jangan mendekat, aku lebih baik mati daripada harus kembali ke tempat yang seperti neraka itu. Kalau kamu berani mendekat, aku akan membunuhmu. Jangan mendekat, tapi pada akhirnya dia berhasil menangkapnya seperti ini. Aku tahu apa yang kamu rasakan karena tempat itu juga menjadi neraka bagiku. Jadi tolong tenanglah dan dengarkan aku sebentar. Di sisi lain, sang pangeran mulai dibicara, apa kamu serius ingin membantu semua keluarga-keluarga yang sudah dibuang oleh gereja? Itu benar. Sama seperti aku menyelamatkan keluarga Vergard. Boleh aku tanya kenapa sederhana aku berencana menyatukan mereka ke dalam kekuatanku? Mereka hancur saat mereka kehilangan kepercayaan dari gereja. Jadi meski kamu mengumpulkan mereka di bawah perintahmu, aku ragu mereka akan berguna. Dan kalau kamu merencanakan hal besar seperti ini, kamu butuh uang yang sangat banyak. Tenang saja, keluarga Vergard punya kekayaan melimpah, jadi tidak perlu khawatir soal modal. Dia bicara seolah-olah itu adalah uang pribadinya sendiri. Sebagai gantinya mereka akan mendapatkan perlindungan dari keluarga kerajaan, para bangsawan, rakyat jelata, bahkan orang miskin yang selama ini ditinggalkan oleh kuil. Kita bisa menjadi perisai gitu bagi mereka. Apa tuh masih banyak yang harus kamu lakukan di sini. Kamu tidak harus tetap di sini dan selesaikan urusanmu. Aku sudah tidak sabar menunjukkan kepada mereka apa yang sudah kamu capai. Aku bertanya-tanya kapan mereka akan menyadari rasanya ada di neraka. Kita lahir di waktu yang sama, tapi kamu menikmati segala kemewahan sementara aku hanya menjadi tumbal bagi mereka. Mau itu urusan besar atau kecil, kamu tahu segalanya. Keluarga kita merahasiakannya dariku, tapi kamu bisa keluar dari kuil. Melihat dunia bahkan menikmati hak istimewa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan aku, tempat itu benar-benar neraka buatku. Kamu tidak akan pernah paham. Tidak akan pernah saat kita masih kecil ada seorang pendeta yang tertangkap karena hubungan terlarang. Kamu tidak punya gambaran sedikit pun tentang apa yang terjadi padaku setelah itu. Karena semua orang memunggungi kejadian itu tidak mau mendengar atau melihat, makanya kamu tidak tahu apa-apa jadi sebab. Tapi aku harus melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Semua hal besar maupun kecil yang terjadi di keluarga kita, aku melihat semuanya. Menurut ajaran yang kuterima, aku menghukum diriku sendiri. Apa maksudmu sebenarnya? Aku tidak pernah menginginkan semua ini terjadi, makanya aku datang menemuimu sebelum orang lain. Aku di sini untuk membantumu apapun yang ingin kamu lakukan. Tapi kenapa? Kenapa kami harus mempercayaimu? Dan tiba-tiba Siobo menyerang Sio dengar, bukankah kamu yang mengarahkan busur panahmu ke adikmu sendiri saat dia hanya mencoba berlari demi bertahan hidup? Kamu ingin membunuhnya dan menyeretnya kembali ke kuil terkutuk itu, sekarang berdiri di belakangku. Dan benar saja dia langsung berlindung di belakangnya. Kamu tidak harus percaya padaku, tapi kamu butuh bantuanku kan? Akui saja, akan sangat sulit bagimu untuk kabur dari tempat ini tanpa menggunakan nama besar keluarga Belon. Pilihannya cuma dua, bunuh aku, lalu mati di tangan raja, atau biarkan aku pergi, dan kamu bisa sedikit bernapas lega. Ayo tentukan pilihanmu sekarang. Tidak lama setelah itu terungkap kalau raja sebelumnya sedang koma. Atro sadar dia tidak bisa membangunkannya dengan teknologi medis yang ada saat ini. Jadi dia menggunakan es itu untuk menurunkan suhu tubuh raja dan memperlambat metabolisme tubuhnya sampai dia menemukan jalan keluar. Itulah satu-satunya cara dia menunda kematian raja sebelumnya.
Sio menjelaskan semuanya. Itulah alasan kenapa dia membawa semua es ini. Sebagai bayaran untuk mendapatkan bunga malupis dari Belon. Bunga itu adalah persembahan untuk kuil. Perjanjian gelap ini sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jadi ini alasan sebenarnya kenapa Idoselan dijuluki lembah ular. Artinya masalah yang harus aku dan Idos selesaikan berkaitan erat dengan raja sebelumnya. Kita harus membangunkan raja itu sekarang juga agar kita bisa mengakhiri kesepakatan gila antara keluarga kita dan Selan sekaligus meredam kemarahan Raja Noemi yang sekarang. Yang kita butuhkan hanyalah bantuannya untuk kabur. Mungkin kita juga bisa membersihkan nama Tesiam dan Idos. Saat aku menjadi satu dengan mahkota besi, aku bisa melihat semuanya. Masa lalu, masa kini, bahkan masa depan. Kalau aku bisa melihat ingatan raja sebelumnya dan masa depannya dengan kekuatan ini, aku pasti bisa menemukan akar dari peperangan ini. Perang menyedihkan yang sudah membuat semua orang muak. Enzo membatin dalam hati, kamu sudah tumbuh sangat besar adikku. Enzo, ada satu hal yang kuat ingin kutanyakan padamu. Apa keluarga kita punya hubungan dengan rencana raja sebelumnya? Aku tidak yakin, tapi ada satu hal yang pasti keterlibatanmu. Karena sejak saat itu Selan menjadi taman bunga. Taman yang khusus didedikasikan untukku. Jika ingin tahu persis bagaimana keterlibatannya, kamu harus melihat ingatan raja sebelumnya. Dan jika kamu ingin mendekatinya, kamu butuh seseorang yang bisa diandalkan untuk mengalihkan perhatian. Oh, jadi Kadesna, itu aku bisa melakukan hal ini untukmu. Dia membatin, aku belum bisa sepenuhnya percaya padamu sekarang. Tapi tiba-tiba di saat yang tak terduga Sio menariknya. Aku butuh seseorang yang menyandang nama Belon, seseorang yang tinggal di jantung kuil. Kalau kamu mengkhianatiku atau suamimu, aku janji kami akan mengusirmu selamanya. Ada pesan-pesan dari Sio, apa isinya? Dia ingin kita datang ke sisi barat kastil saat matahari terbit dan tunggu apa ini raja sebelumnya ternyata masih hidup. Bajingan-bajingan itu, jadi mereka menyembunyikan ini dari kita selama ini sambil menuduh kalau kitalah yang membunuhnya. Mereka menyebut kita pengkhianat. Aku Bici benar-benar tidak paham apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tapi sebenarnya ini kabar baik. Raja itu sebelumnya Sio tahu Kiki kebenaran tentang itu apa yang kita terjadi pada hari itu, hari yang tidak mengubah segalanya ya. Kamu contohnya harus menyerahkan tulang-tulang Ados kepada Felix. Mungkin kamu tuh belum mengerti maksudku sekarang, tapi inilah satu-satunya cara agar kalian semua bisa tetap hidup. Apa-apa kamu menyukai sesuatu dari ini, atau jangan-jangan kalau aku memberikan tulang itu, dia akan menjadikanmu ratu atau semacamnya. Kalian berdua tiba-tiba kena gampar, gila kakak tadi bener-bener sampah yang nggak berguna. Tapi mahkota besi ini kunci buat lindungin kita semua. Ini soal iman, soal harapan kita. Kalau kita nyerah sekarang, siapa lagi yang bakal jagain rakyat? Kita harus cari tahu kebenarannya selama dia masih hidup. Oke, rencana dimulai. Pas matahari terbit, kita temuin teman-teman kalian. Sementara itu, Enzo bakal gerak, dia nekat mau nemuin raja sendirian. Enzo bakal narik perhatian sebanyak mungkin biar kalian bisa nyelinap nemuin raja yang lama. Fokus ya, ini misi hidup dan mati. Akhirnya mereka berhasil masuk nemuin Raja Bir. Tapi dia jujur, suasana di sini aneh banget. Ada yang nggak beres dan mereka mulai curiga ya. Dasar bajingan tukang bohong. Berapa lama mereka nutupin rahasia ini? Noemi harus gerak cepet. Dia perlu sentuh kulit raja sekarang juga. Tunggu, apa? Kenapa dia nggak menua sama sekali? Padahal umurnya harusnya udah tua, tapi kulitnya mulus banget, nggak ada bekas luka sedikit pun. Katanya orang-orang Tesian nyerang dia pakai senjata sakti bohong. Semua itu cuman akal-akalan si bajingan Selan buat nyalain kita. Tapi Noemi mikir mungkin aja lukanya sembuh seiring berjalannya waktu. Ah, daripada bingung mending kita tes aja langsung gaspol. Dan begitu Noemi nyentuh raja, dia mulai masuk ke dalam memori. Dia bakal nyari ingatan yang paling kuat dan emosional. Kita masuk ke masa lalu di sisi barat istana. Ini dia memori dari sang mantan Raja Felix. Siapkan mental kalian buat lihat kenyataannya. Bunga beracun. Joanna protes keras soal bunga itu, tapi Raja malah setuju. Sumpah ini sih namanya cari penyakit buat rakyat sendiri. Joanna nggak tahan dan langsung ngatain mereka bodoh, berani banget ya ini cewek. Padahal kalau ketahuan bisa kena masalah besar loh. Dia bilang kalau dia yang berkuasa bunga berbahaya itu nggak bakal boleh deket sama anak-anaknya. Joanna bener-bener tegas soal prinsipnya. Gereja itu licik banget. Mereka nggak nanam sendiri tapi pakai duit sama kekuasaan biar orang lain yang nyerahin bunga itu ke mereka. Duit ditukar bunga kedengerannya kayak perdagangan biasa, tapi sih ini demi perdamaian yang dipaksain. Masuk akal sih, tapi tetap aja curang. Saking pengennya damai, mereka rela beli bunga dari tempat jauh. Tapi apa rakyat nggak curiga sama sekali sama asal-usul bunga itu?
Gereja itu ada di tanah Askana yang subur, jadi ngapain repot-repot nanam di tempat jauh. Kalau Raja Slan nggak sadar soal ini, dia emang tolol. Keluar sekarang juga si raja emosi Joanna ngomong gitu. Tapi Joanna nggak peduli, dia pergi gitu aja tanpa rasa takut sedikit pun. Beberapa hari kemudian di perbatasan, Felix nungguin Joanna lama banget. Dia ngerasa cewek ini unik banget dan beda dari yang lain. Ngapain raja ada di sini? Ternyata dia dengerin saran Joanna buat ninjau ulang perdagangan sama gereja. Plot twist banget kan? Felix datang buat nyari opsi lain dan di sana itu ada Aris anak kepala Tisa. Tapi fokus kita tetap ke Felix yang lagi nyamar. Jeng Jeng Joanna akhirnya sadar kalau cowok yang dia maki-maki tempo hari itu ternyata adalah Felix sang Raja Slan sendiri, malunya sampai ke tulang. Akhirnya Tisa dan Slan sepakat buat tanda tangan perjanjian damai. Demi keamanan nasional mereka mutusin buat berhenti musuhan. Felix benar-benar terpesona, dia penasaran banget siapa sih nama cewek hebat yang bisa bikin musuh bebuyutan ratusan tahun jadi damai. Gak usah kepo sekarang, tapi Felix gak bisa nahan diri. Akhirnya Joanna ngenalin diri sebagai saksi resmi perjanjian bersejarah ini. Tisa dan San resmi jadi negara saudara. Wah, bener-bener momen yang mengharukan banget buat semua orang yang ada di sana. Raja bilang perdamaian ini bakal bikin ekonomi stabil. Mereka juga bakal berhenti kerja sama grup-grup mencurigakan lainnya. Gara-gara ini para uskup licik itu kehilangan kesempatan buat dapat berkat yang selama ini mereka manfaatin buat cari untung. Rasain. Tapi tiba-tiba balik ke masa sekarang gawat, mereka ketahuan pasukan keamanan udah ngepung tempat itu dan siap nangkap mereka. Cepetan Noemi, tapi terlambat. Prajurit langsung dobrak pintu dan nangkap mereka semua. Chaos banget semuanya langsung panik. Di tengah keributan Noemi dapat penglihatan lagi tentang gimana Raja Felix benar-benar kagum sama Joanna. Satu wanita bisa ngerubah sejarah. Felix ngerasa Joanna itu luar biasa, tapi dia juga khawatir kira-kira perdamaian yang dibangun secepat ini bakal bertahan berapa lama ya. Santai aja kali, kata Joanna. Dia minta Felix jangan pasang muka tegang terus. Chemistry mereka di sini bener-bener dapet banget bikin baper. Felix nih nggak bisa lepas pandangan dari Joanna. Tiba-tiba dia deketin Joanna. Suasananya jadi makin intens dan romantis banget. Joanna punya permintaan khusus. Dia minta Felix datang sendirian pas bulan purnama nanti ada hal penting yang mau dia kasih tahu. Felix sih oke-oke aja, apapun demi Joanna pasti bakal dia lakuin. Tapi pas hari pertemuan itu tiba, petaka malah datang. Felix dijebak pas mau nemuin Joanna, dia diserang dan dipaksa minum sesuatu yang kelihatan kayak racun mematikan. Tega banget. Joanna datang dan nemuin Felix udah tergeletak nggak berdaya. Dia histeris nangis-nangis minta Felix buat bangun. Nyesek banget liatnya. Balik ke realita, Noemi kesakitan gara-gara rambutnya dijambak sama prajurit. Mereka semua udah bener-bener tertangkap dan gak berkutik. Tunggu aku bisa bangunin mantan raja, Noemi teriak putus asa. Gimana kelanjutannya? Kita tunggu di episode depan ya, gila gantung banget.